Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul dalam ruangan ini. Tentunya masih dalam keadaan sehat. Sehat kan? Bahagia? Bahagia. Tentu kesehatan dan kebahagiaan itu adalah rahmat dari Allah. Mari pada kesempatan hari ini kita diangkat dengan membaca bacaan Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bu Ani dan teman-teman sudah menyempatkan waktunya setelah proses belajar mengajar kita kumpul di sini mungkin 30 menit ke depan itu untuk sharing terkait pendidikan saya di Guru Penggerak, dan ini masuk modul 3.2 ya. Jadi ada suatu tugas yang memang harus diselesaikan dan harus di-share ke teman-teman. Langsung ke mawon. Bab yang akan kita sharingkan adalah terkait modul 3.2 ini adalah peran pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Ya, jadi tidak hanya pemimpin. Kalau di TK itu kan yang memimpin TK siapa Bu? Pengelolanya, manajer kita, kepala sekolah ya. Dan jangan dikira guru itu juga tidak memimpin. Jadi guru itu juga memimpin dalam kelas dan pembelajarannya. Mau tidak mau peran guru itu sangat penting untuk menjadikan seorang pemimpin dan yang dipimpin. Jadi peran pemimpin dalam pengelolaan sumber daya alam, bukan sumber daya alam. Jadi sekolah kita itu banyak sekali sumber dayanya. Ada berapa nanti kita kelompokkan seperti halnya itu. Jadi mulai sekarang kita harus melihat sesuatu itu di positifnya. Anak kita notabene kira-kira cerewet itu kita harus lihat di positifnya. Nanti ada teman kita kaku, positifnya apa? Nah itu jangan dilihat dari negatifnya, karena kebiasaan kita yang tidak membuat kita percaya diri adalah selalu melihat kelemahan kita, kekurangan kita. Oke? Itu langsung dimawon kita lompati. Nah, capaian khusus ini menganalisis aset dan kekuatan dalam pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien. Jadi kita harus bisa bisa merancang pemetaan potensi yang dimiliki sekolahnya, menggunakan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset atau dalam bahasa kerennya Asset Based Community Development atau ABCD. ABCD, Asset Based Community Development atau pendekatan pengembangan komunikasi berbasis aset. Jadi setiap kelas, setiap lembaga itu punya aset. Oke? Termasuk guru yang hebat, guru yang cantik, guru yang gede itu aset. Diusung-usung kan buat. Guru sing cilik itu ya aset, di PNA kan enteng. Itu nggih. Nah, menunjukkan sikap aktif, terbuka, kritis dan kreatif dalam upaya pengembangan sumber daya. Ini lanjut. Di sini Bu, saya akan melihat kita itu nih. Nah, kemarin ini juga temuan berbasis pada kekurangan masalah atau kekurangan. Ini kalau keras kepala ini termasuk sebutannya biasanya apa? Ya keras kepala ya. Mungkin kita punya saudara, mungkin kita punya teman. Itu sebetulnya kalau kita melihat dari aset itu masih kekuatan ya. Keras kepala itu identik dengan orang yang
ego, pendirian, gigi, itu disiplin bisa juga ya. Ada juga yang cerewet, nah cerewet itu apa? Sebetulnya apa kalau kita lihat? Suka berkomunikasi, tadi cerewet nanti, terus suka pandai mengeluarkan isi pikirannya, gitu loh ya. Jadi keras kepala itu punya sisi positifnya. Kalau kita memandang dari sisi positifnya, arogan itu termasuk percaya diri juga, berani mengungkapkan pandangannya. Ada juga lain. Ini menurut saya. Nah, penakut ini juga ada sisi kekuatannya. Karena apa? Penakut itu selalu waspada. Jadi wedi ngono iki apa waspada deh. Dan berhati-hati. Itu ya. Jadi kalau ada murid kita penakut itu sebetulnya dia sangat waspada dan berhati. Nah, kaku istilahnya apa ya? Nah, ini adalah suka keteraturan biasanya. Jadi kaku. Wong kaku ini biasanya ngugemi apa sing pakeme. Peraturan ini ya wis ngene. Itu ya. Dan yang dapat diprediksi. Jadi, oh, kudune gini seperti itu. Jadi itu nggih membuka wawasan. Omone duwe kancane weden iki ya wis ben lan terus tapi ya wis anak yang selalu pas. Ya. Lanjut, kita akan fokus di aset yang kita miliki. Jadi ini ya. Nanti Bu Titin juga akan masuk di sini, tapi masih lama Bu. Masih modul 1.1 ya Bu ya. Ya. Ini 7 aset atau modal utama yang ada di lembaga kita. Ini nanti kita cari satu-satu. Di situ ada 7 aset. Pertama adalah manusia. Aset manusianya. Kedua, sosial, fisik. Fisik ini hubungannya dengan fisik apa? Lembaga. Jadi mulai gedung, sarpras dan lain-lain. Alam atau lingkungan sekitar. Jadi alam yang di lingkungan sekitar ini apa aja yang kita bisa optimalkan untuk kemajuan sekolah. Finansial, terutama finansial apa? Hubungannya finansial itu perduitan di cuan. Terus jangan dikira politik itu tidak masuk karena apa? Apa sih yang bisa kok aset politik itu masuk aset? Nanti akan ada agama dan budaya. Sekarang kita kupas satu-satu. Nanti akan per bab. Jadi manusia itu apa sih pengertiannya? Nanti kita diskusi. Kira-kira aset yang kita punya apa? Itu deh. Nanti kita bisa tulis. Oke, sekarang manusia. Fokus di manusia. Aset manusia, sumber daya manusia SDM yang berkualitas. 1. SDM dengan pengetahuan, kecerdasan, keterampilan yang ada di komunitas masyarakat dan lingkungan sekitar. Bisa siap mampu. Kira-kira kita gali Bu. Langsung ditulis sopo. Aset manusia yang ada di sekolah kita siapa Bu? Pertama, sumber daya manusia SDM dengan pengetahuan, kecerdasan. Guru, kepala sekolah. Terus hubungannya pokoknya itu menungso. Bisa komite masuk? Bisa karena di situ aspek komunitas ya. Komite. Kebon. Ya komite itu ya. Tenaga kependidikan. Jadi mulai guru, PU, kepala sekolah, terus jaga sekolah bisa, terus komite, apalagi aset muridnya, wali muridnya. Berarti seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Betul, kurang satu. Ayo.
tugasnya dari kepala sekolah. Pengawas ya, itu. Jadi itu kita bisa maksimalkan. Jadi SDM-nya ini hubungannya dengan manusia. Jadi mulai dari ada pengawas, kepala sekolah, TU, guru, wali murid, terus murid, itu ya, komite di yayasan. Itu kita bisa maksimalkan. Jadi bagaimana nanti cara memaksimalkan nanti akan selanjutnya. Jadi kita mengupas aset apa saja yang kita miliki. Jadi itu ya, kita kupas aset-aset yang kita miliki. Yang kedua adalah fisik. Fisik itu adalah bangunan yang bisa digunakan untuk kelas atau lokasi melakukan proses pembelajaran. Kedua, infrastruktur atau sarana. Kira-kira fisik, aset fisik sekolah kita yang kita miliki apa? Bangunan, ada kantor, ada ruang kelas, ada kamar mandi, musola, itu ya. Nah, setelah pandemi, kira-kira aset fisik yang kita punya dan belum sama sekali kita maksimalkan di mana? Musola. Dulu sebelum corona, musola itu mesti kita gunakan untuk kegiatan beragama, kelasnya. Kita flashback. Berarti setelah tahu kita aset itu, kita musola itu nanti kita hidupkan lagi buat dia. Kita untuk kegiatan apa? Anak praktek. Setelah walaupun kita setiap hari Rabu dan Jumat itu sholat, kita kan boleh-boleh aja menggantikan seumpama ngajinya yuk di musola yuk. Kita boleh lagi apa hafalannya di musola yuk. Itu ya. Jadi mungkin itu Bu Ani, ya tidak menyalahkan karena kita pandemi itu kan juga tidak kita maksimalkan. Apalagi musola kita masih belum bersih. Itu gedung. Jangankan kok musola, halaman itu aja termasuk fisik. Bisa nggak kita maksimalkan? Bisa. Kenapa ya? Kita harus belajarnya di dalam kelas terus, tidak di luar. Seperti itu. Jadi di kelas itu Bu, di kelas itu yang paling berhak mengelola kelas itu adalah guru. Bagaimanapun jenengan sama sama pembelajarannya, tapi penyampaiannya itu tetap hak guru. Bagaimana itu terserah guru. Boleh nggak di luar? Boleh. Tidak hanya menulis itu boleh loh di luar. Ya, itu dengan cara apa? Game, bermain. Jadi anak-anak kita kemas bermain, itu aja. Jadi fisik. Pagar boleh nggak? Boleh nggak itu masuk fisik? Boleh. Pagar bisa kita bermain dengan pagar. Ayo dihitung deh pagarnya jumlahnya kira kira. Nah dihitung, tempeli satu. Mungkin itu adalah kreativitas kita sendiri. Ya. Pintu, apalagi pintu kita kan warnanya sudah berwarna. Ayo bermain itu gunakan. Jadi memang aset ini kita gunakan untuk pembelajaran itu agar kita tidak terbelenggu karena keterbatasan media itu gitu. Apalagi sekarang kita sudah tidak boleh menggunakan LK itu. Lanjut, masih 2. Lingkungan alam Bu. Lingkungan alam potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Tanah untuk berkebun, danau atau empang untuk beternak,
semua hasil dari pohon seperti kayu, buah, bambu atau material bangunan yang bisa digunakan kembali. Kalau lingkungan alam ini apa Bu? Kita punya sekitar sekolah yang ada di tanaman biasanya gitu. Selokan bisa nggak untuk pembelajaran? Sebetulnya bisa. Berhubung selokan kita itu tinggi dalam ya bahaya. Apalagi di situ langsung sungai. Sebetulnya bisa saja anak dikenalkan itu ya. Nah, apalagi pas banjir itu. Tanaman kita punya ya, punya. Jadi kita maksimalkan taman bunga. Itu ya. Itu. Kira-kira selain tanaman kita punya apa Bu? Tanaman, lingkungan alam, iya pohon mangga. Terus saya tanya, depan sekolah itu pohon apa? Baru toh, kita harus mencari tahu. Itu termasuk aset. Iya toh? Hah? Bukan itu. Bukan sekolah, bukan seperti itu. Aku jenenge. Aku Leonardo. Bukan. Tempat yang strategis itu juga termasuk alam loh fisik ya. Bisa aja Bu. Tempat fisik itu bisa contohnya apa yang ada di sekitar kita juga bisa. Contoh kalau memang sebelah kita ada lapangan ya kita gunakan. Contoh di stadion itu kan bisa juga. Jadi bagaimana kita itu melihat aset yang ada untuk kemajuan sekolah. Itu loh. Itu. Lingkungan alam seperti itu. Jadi lingkungan alam. Nah, ini sosial. Sosial ini bisa dalam bentuk norma atau aturan yang mengikat warga masyarakat. Jadi bisa dalam bentuk kelompok, komunitas, institusi, lembaga, asosiasi dan sebagainya. Intinya di sosial itu adalah sesuatu yang apa contohnya? Kalau sosial Hubungan teman kelas dengan jadi sosial. Jadi melibatkan suatu perkumpulan. Contohnya apa? RT. Ya itu kan mesti lingkungan sosial. Jadi contoh begini, ketika istilahnya begini, ketika kita melakukan kegiatan, contoh kita adakan berambel, berdampak nggak di lingkungan itu? Masyarakat suka apa tidak? Ketika kita melakukan kegiatan itu terganggu nggak masyarakat? Itu juga harus kita pikirkan. Bagaimana caranya agar kita bisa memaksimalkan lingkungan itu? Harusnya kita selalu sosialisasi. Contoh, Pak RT, ini masuk RT mana? Ya, Pak RT, kita punya program seperti ini loh. Nah, kira-kira dari lingkungan mendukung nggak? Seperti itu. kalau tidak dari kelurahan. Nah, kalau dari kelurahan juga bisa. Ibu, kita punya program seperti ini. Kira-kira dari kelurahan itu bisa nggak mendukung? Dalam bentuk apa seperti itu? Semuanya kan harus kita komunikasikan. Jadi kita tidak harus sampai nakut diri ini sekolah. Kita harus melihat lingkungan kita. Lingkungan yang sebelah itu apa? SMP. Kita harus tahu. Ketika kita melakukan kegiatan kita lihat. Kira-kira program kita sini mengganggu nggak? Nah, seperti itu ya. Ketika kemarin di situ ada ulangan, harus otomatis kan kita harus senang. SD mau tidak mau, seperti itu harus ada namanya kolaborasi. Jadi kita harus ternyata mengelola sekolah itu susah ya. Dan mudah ketika ada koordinasi. Bagaimana kita itu memaksimalkan aset. Sekarang kita pikirkan aja, mulai sekarang kita pikirkan. Oh, ternyata kita program ini. Kira-kira lingkungan bagaimana? Saya kira selama program kita positif, lingkungan selalu mendukung. Apalagi kemarin pas latihan hadro itu di luar, jadi kan
Jadi gini Bu, perpisahan. Nah ini biasanya yang ditampilkan siapa? Muridnya. Di Pulau itu perpisahan SD yang ditampilkan murid gurunya malah jalan ambil. Asik. Ada saya masih ada historinya. Bisa dilihat. Jadi guru teman pada joget apa itu loh, lucu itu. Ternyata kan itu juga apresiasi ya kan? Jadi kita mengapresiasi bagaimana kita itu sejajar dengan anggota sekolah yang lain. Seperti itu kan? Itu masih berapa ini tadi? 4, berarti kurang 3. Nah, politik berkaitan dengan kebijakan dan kekuasaan, kemampuan kelompok untuk mempengaruhi distribusi sumber daya di dalam unit sosial. Contoh, kepala sekolah yang akan menggunakan kewenangannya untuk membuat kebijakan-kebijakan yang mengakomodir kepentingan warga sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak kepada murid. Ini contohnya kepala sekolah. Jadi hubungannya politik itu apa Bu? Kebijakan. Nah, boleh nggak? Apa kira-kira yang masuk aset dikira apa Bu? Politik. Mas Yo, karena kita kan basisnya muslim, Pak. Politiknya di organisasinya mau tidak mau harus di NU. Jadi bagaimana kita punya wali murid, notabene punya politik, bagaimana wali murid itu menjadi iklan kita untuk membesarkan sekolah itu loh. Jadi seperti itu kita maksimalkan. Jadi jangan hanya kita bangga punya wali murid yang notabene ini. Kebanggaan kita harus kita maksimalkan dengan cara bagaimana wali murid itu bisa membantu keberlangsungan lembaga ini. Sekarang mulai dipikirkan ya. Berarti dengan ini kita harus tahu satu, bagaimana murid kita, latar belakang wali murid kita. Jadi, yang dikenali berapa? Wali murid dia biasanya polisi, kan kita, polisi, tentara, guru itu kelihatan. Bahkan ternyata kemarin waktu pendekatan wali murid kita Bu ya, siapa? Bapaknya Akis ya. Ternyata apa? Hakim atau jaksa. Ketika mengantar anak, kita ngobrol. Saya ngobrol waktu di Taman saya kemarin waktu di pusat oleh-oleh. Saya ngobrol dengan akunnya Salma sama bapaknya Akis. Ternyata apa positifnya? Saya Pak melihat YouTube-nya sekolah, YouTube-nya luar biasa. Itu kan tidak pernah kita bayangkan dong. Itu kan memang harus ada ngobrol. Kita tidak hanya share, harus ada, intinya adalah umpan balik. Bagaimana pembelajaran kita itu bagaimana sih? Itu harus ada umpan balik. Kalau kita ingin maju loh ya, kalau kita ingin dinilai ya jangan hanya share. Umpan baliknya bagaimana? Ternyata responnya seperti itu. Dan ketika yang di garis bawah waktu itu banyak, kita punya itu pesantren. Oh ya, pondok pesantren, macam-macam pondok pesantren. Belum ada Bapak, saya lihat sekolahan sampai gurunya ke pondok pesantren bikin YouTube seperti itu. Loh, itu kan suatu pembelajaran yang bagus. Kita tetap mengenalkan anak teknologi, ya toh, mau tidak mau anak harus mengikuti zamannya. Tapi kan anak tidak ketinggalan sosok gurunya. Seperti itu. Harusnya kemarin saya lupa ngevlog ya kemarin ya. Rekreasi kita bersama anak-anak. Saya ngantuk, saya lupa. Saya tidur. Itu ya. Ternyata seperti itu. Nanti ke depan aja gua nih. Kira-kira persiapan tema depan itu apa sih? Contohnya awal aja Bu, kita persiapkan. Tema bulan depan itu kira-kira gini. Ayo awake dhewe gawe YouTube
tua halo anak-anak ini Bu aja di sini dianggap kamu juga masalah. Tapi kan anak-anak itu kenalnya kan tidak hanya dalam bentuk sosok gurunya kan, dia bangga, oh guruku seperti ini. Jadi mau tidak mau melatih anak untuk melihat YouTube itu yang bagus-bagus. Itu loh. Itu kemarin ngobrolnya seperti itu. Wah, saya tuh yang paling bakunya Salma itu yang paling digarisbawahi adalah pembelajaran berdoanya anak. Siarnya luar biasa Pak Agus di lingkungan. Saya yakin lingkungan ini mau ora iso salat malah iso salat Pak Agus bacaan. Pomone ora hafal surat pendek kuwi hafal Pak Agus surat pendek. Minimal hadis itu lah ya serobana ro Pak Agus. Nggih Bung seperti itu loh. Saya tuh baru nyadar ternyata kita itu perlu ya ngobrol dengan wali murid. Tidak usah wali murid yang notabene dengan kelas lain, wali murid kelas kita aja. Kalau kesannya bagaimana, ketika pembelajaran itu kita berikan bagaimana, umpan baliknya apa? Ya. Dan kita harus jadi wong terano kuping itu kudu anyar. Kuping itu. Jadi oleh omongan apa ya wis lah apa. Ya wis lah apa. Seperti itu. Siap kira-kira. Siap ya? Siap bukan ya? Ini siapa itu tuna tadi loh tadi. Itu pernah kan beberapa tahun yang lalu kita mengadakan apa itu? Ini udah di Google Form atau apa ya? Yang jelas kita menyampaikan ke wali murid terkait usul dan saran masukan ya itu. Mungkin itu seingat saya baru satu kali. Mungkin itu bisa lanjut. Informasi yang ke wali murid terakhir menyampaikan saya ucapan terima kasih itu kan ada masukan dan saran. Betul. Dan alhamdulillah kita itu komitmen ya, setiap melakukan kegiatan. Selesai melakukan kegiatan, ribetnya apa? Selalu mengucapkan terima kasih wali murid. Jarang. Kalau bisa itu di screenshot. Ojo di clear. Jangan di clear di story untuk kelas itu. Karena apa? Modal kita masih akreditasi. Mau tidak mau itu jangan dikir ya. Itu. Jadi ternyata kita memberikan pembelajaran itu harus ada umpan baliknya. Bagaimana? Kira-kira minimal ulang mungkin piye ya? Nah, seperti itu. Oh, kalau saya umpan balik saya kakek Pak Agus. Tambah lagi Pak Agus yang sosial itu maaf naik lagi itu masuk sekali pada kegiatan santunan anak yatim. Ya. Kita bahkan ngambil dari puskesmas, ngambil dari kelurahan, kemudian itu adalah bentuk perhatian daripada zakat juga. Ya. Zakat itu termasuk masuk di sosial karena itu bentuk perhatian ke warga lingkungan. Dan kita tetap istiqomah lah, Ben. Seperti itu. Dan sampai pada mau yobi, yang penting awake dhewe keluargane awake dhewe rukun. Sekarang yang dua ini adalah satu finansial. Kira-kira apa finansial hubungannya? Mau tidak mau? Sumbangan dari wali murid. Itu dinamakan apa itu sumber dana lain yang tidak menikah. Iya. Jadi termasuk BOP itu juga masuk. Jadi ada dua sumber dana finansial kita itu memang bantuan operasional itu sama sumber dana lain yang tidak mengikat itu artinya ya yang berasal dari wali. Luar biasa nih. Nah, kemarin juga ada temuan Bang. Saya memasukkan itu adalah guru tamu. Pernah nggak sekolah kita kedatangan guru tamu? Pernah kan? Guru tamu juga, wali murid kita pernah nggak? Kelas inspirasi finansial kan termasuk mau tidak mau dari BUP. Terus dari apa? Iuran orang tua. Dan ternyata garis bawah lagi, wali murid kita itu tidak memandang mahalnya sekolah
apa yang bisa didapat di sekolah itu. Contohnya saya nggak masalah, yang penting kita lihat aset kita saja, aset kita, fokus ke aset kita ya. Tahun depan kita sudah punya guru penggerak 3. Nah itu termasuk aset ya. Begitu. Begitu. Selamat sudah masuk calon guru penggerak. Bu Titi, ternyata tanpa penting. Nah, Bu Titi, portofolio penting, penting. Video maker penting, penting. Office penting, penting pula. Jenengan bisa ngetik, jenengan bisa penting ternyata. Ya tak? Lek orang dicemplung nih, orang tahu belajar, lagi belajar begitu. Tenang, guys. Bisa step by step, bisa. Yang terakhir adalah budaya dan agama. Agama dan bisa dalam bentuk tokoh, institusi atau lembaga, ritual keagamaan serta pola relasi antar agama yang ada di lingkungan sekolah. Kebudayaan merujuk pada hasil cipta dan karya manusia yang unik yang lahir dari serangkaian ide, gagasan, norma, perilaku dan serta budaya. Kalau di budaya dan agama jelas. Getol-getolnya tekani diri agama tetap, terutama di perilaku. Kita tidak usah melihat bagaimana. Kemarin ketika saya lihat pertandingan sepak bolanya Indonesia dengan Spanyol usia 10 tahun. Apa yang beda? Hanya di Indonesia, tim dari Indonesia itu yang cium tangannya wasit. Yang lain pemain Spanyol domblong. Kenapa dia? Sampai wasitnya itu dicium begini, toler seperti itu. Kalau nggak percaya dengan lihat itu. Nah, budaya cium tangan, Bu. Kita sepele ya, di luar negeri nggak ada, adanya di kita. Di Arab itu cuma begini, kalau nggak itu sing keturunan Rasulullah nggak bakal dicium itu. Ya, seperti itu. Nah, itulah karakter Indonesia kita. Makanya saya walaupun ada ya wis, ini cium tangan nggak apa-apa. Getol-getolnya kemarin tangan 2 yuk, tangan 2 salim. Dengan lihat, Spanyol melawan Indonesia usia 10 tahun. Jadi wasitnya itu bingung, hanya tim Indonesia yang cium tangan, wasitnya bingung. Sampai seperti itu loh. Sampai dengan ofisialnya negara lain cium tangan. Nah, jangankan itu, yang U22 kemarin sama pelatihnya cium tangan. Keren. Pokoknya, ternyata itu ya. Ayo kita mulai dengan sesuatu yang kecil, orang sasing ado-ado, minimal anak itu cium tangan, permisi, maaf, terima kasih. Boleh, metu kok gini, terima kasih Bu. Boleh, Bu, dicelok opo itu. Maaf, bos. Itu kayak kata, 3 kata aja. Terima kasih, mohon maaf, permisi, itu gitu. Oke. Mungkin itu yang bisa sharing kita. Jadi hanya 7 kok. Sebetulnya itu kita itu membantu tugasnya Buani. Lek kabeh tugasnya bapak manajer panganan Buani mesakne ora kok berturu. Ora kok berlemu. Berarti Buani di sini masih tertekan ya Buani sampai belum terlalu masing-masing. Tapi kepala sekolah kita untuk berpikir kira-kira itu idenya apa? Bu, ideku ini Bu. Jangan sampai ada teman kita punya ide, ojo diomong, ojo toh. Ayo dilakoni sih. Nah, itu wis dilakoni,
umpan baliknya apa kira-kira? Nah, kita hargai teman itu punya ide apa. Ini sifatnya ide orang ini loh ya. Bu sesuk HP nas spray ya, ojo ya. Nah itu masih satu ide, ojo ini. Jadi idenya apa di pembelajaran itu apa? Itu ya. Wes kita dukung. Harus kita dukung. Oh ya Bu, ayo kita siapkan pengenmu apa? Ngono loh ya. Koncone lek duwe ide ojo digembosi. Belum tentu loh kita itu punya ide seperti itu. Terkadang ide itu muncul ketika kita itu sholat. Terkadang muncul set ketika kita itu pas waktu Bu Agus sama bedmu aku good mood. Ideku gini. Jangan sampai takutnya itu nanti menjadi takut lah ya Bu. Karakter orang yang takut itu selalu waspada dan hati-hati. Wis lagi mau ya. Oke. Itu terima kasih waktunya Bu Ani dan teman-teman. Walaupun kantor-kantor hari ini Jumat ya, luar biasa setengah jam tepat kita sudah selesai tak terasa. Itu kira-kira saya ingin satu umpan balik. Kira-kira dari tujuh aset itu yang sangat berpotensi besar di kita apa? Satu aja. Kira-kira mulai dari apa tadi Bu? Dari segi manusia, ini ya, sosial, fisik, alam, lingkungan, finansial, politik, agama, dan budaya. Yang paling aset yang paling bisa kita push, apa? Manusia. Oh enggak, aku lihat celometan ya. Salah sih tak nyetel mic. Napa? Kalau Bu Hani wis karo. Pas pada lho. Pas pada. Kemudian ya. Monggo. Oke. Saya milih manusia. Manusia, alasannya Bu? Ya semuanya dari alasan itu tadi yang jenengan paparkan sangat berpengaruh dan manusia itu menjadi istilahnya pondasi, menjadi pondasi. Agama pun sebenarnya juga pondasi. Terus lembaga ataupun apa saja kalau tidak ada manusia pasti tidak bisa berjalan. Oke. Terima kasih Bu Dian. Manusia ya, semangat ya. Berarti potensi kita sepakati. Sebetulnya kan banyak sekali potensi aset yang kita punya. Tapi kita lebih ke manusianya. Nah, kalau saya bisa menggarisbawahi, kenapa kemudian manusia? Kita itu sudah dari basic dulu sudah linear semua. Sudah S1 semua. Mau tidak mau sudah memang notabene memang guru PAUD. Mau tidak mau karena awake dhewe iki guru PAUD. Ya toh? Dan sudah akreditasi juga. Ya. Luar biasa. Kira-kira selain manusia ada lagi? Tetap manusia, ya ujian ya. Nah, kita masih melihatnya di manusia saja. Kedepannya, mari kita melihatnya semua aset itu kita lihat dan kita kembangkan dan optimalkan. Itu terima kasih Ibu Hani. Sekali lagi aplaus untuk kita semua. Luar biasa. Ingat, ini adalah komunitas kita untuk berefleksi, komunitas kita untuk umpan balik bagaimana untuk berevaluasi dan berevolusi. Mana setiap guru walaupun sedikit melakukan pergerakan, kapal besar yang namanya Indonesia ini pasti akan bergerak. Itu jelas Pak Nadim loh ya. Saya cuma mengutip saja. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sekali, dua kali dan berkali.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? TK Musimat